Pak Wahid itu memang sering jadi mahkam kan. Terus mungkin kira-kira pengangkatan makamnya seperti apa? Jangan diangkat oleh siapa? Jadi Pengangkatan makam mungkin bekem berhalang kan jelas. Oke. Yang saya takutkan salah dalam pengangkatan makam itu satu. Wakil yang sering itu wakil. Pernah di apa namanya tidak? Tentang gila luar orang lain, tapi kok tahu malah api. Yang tahu keluar di yang lain, cuman setelah lama kejadian ternyata orang itu seperti tadi. Bukan walinya. Bukan. Nggak tahu di lapangan itu kan biasanya ada janda yang tidak ada walinya. Otomatis dia minta akad kepada mahkam karena hakim nggak mungkin nggak mungkin. Yang saya ingin tahu itu proses pengangkatan mahkam setelah fikih kan ada, itu harus dilewati. Lalu yang kedua cara mengangkatnya harus mahkam bukan wali lagi, begitu ya. Soalnya kan saya sering di lapangan itu salah seperti itu. Jadi otomatis kan ngangkat lagi. Jadi ketika janda dia pernah mengangkat karena itu janda dari Jawa Tengah atau Jawa Barat ada di suatu tempat, otomatis walinya ada. Di proses setelah hakim nggak mesti. Dan ketika itu yang bertugas itu ada otomatis dia diangkat secara mahkam. Cuma salah ya. Dalam pengangkatan muhakamnya satu salah sudah. Yang kedua mengakadnya bukan muhakaman, bukan, ini jelas salah. Otomatis saksinya nongol ke rumah disuruh akad lagi. Nah, yang saya takutkan ketika petugas seperti itu tidak mengetahui muhakam, prosesnya muhakam seperti apa, mengakadnya muhakam seperti apa, otomatis kan salah fatal. Kadang-kadang seperti ini Pak, ada di lapangan itu ketika dia sudah ditunjuk menjadi akid atau pengakad, maksudnya yang muhakam tadi, kemudian seketika tiba-tiba memposisikan sebagai muhakam sendiri. Nah, ini kan yang dulu secara sebenarnya harus ada teori untuk pengangkatan sebagai muhakam, yaitu dari si mempelai. Kalau akad biasa kan enak kan, walinya memaslakan mengangkat kepada dengan jelas. Tapi sekarang nggak ada wali, otomatis kan ada muhakam. Nah iya. Proses pengangkatan muhakam itu kan seperti apa kan? Ya, contoh sedikitnya untuk proses pengangkatan mahkam. Kalau secara fikih mungkin bisa lihat. Jadi proses pengangkatan mahkam, walaupun mahkam itu sebenarnya tidak harus hakim ya. Itu jalan alternatif, paling alternatif ketika memang takut zina, terpaksa kita ikut mahkam walaupun kaunya nggak kuat. Solusi lah kita cari solusi. Terus di fikih itu biasanya kedua mempelai itu mengakad bersama-sama. Kalau dalam kitab itu saya ada kata ridho di situ. Saya ridho dan rela menjadikan Anda sebagai muhakam. Itu diucapkan berdua. Bukan si Sayyid, bukan si Sayyid. perempuan. Dan laki-lakinya berdua calon mantannya, karena dia yang mengangkat mahkam ya. Bukan orang lain. Jadi kedua-duanya itu mengangkat dia sebagai mahkam. Dia jadi mahkam kita. Perempuan yang bicara sekarang. Saya nikahkan dengan orang laki-laki ini karena sudah jadi mahkam dengan menggunakan mas kawin. Tapi kan diterima. Terus muhakamnya mengakad juga begitu, angkah tuka wazawat tuka muhakaman karena dia sebagai muhakam. Yang dilakukan apa kan? Angkah tuka semua itu itu kan tahu gak? Dari itu kan itu perlu persyaratan seperti itu kayaknya agak mudah dengan cara harus dilakukan itu memang yang harus ya. dilakukan. Saya pernah menemukan juga kalau si Sayyid asalkan ridho, mengatakan ridho kepada si Ustadz, mama saya nikahkan sama orang ini, itu sudah. Itu syaratnya dua. Jadi di daerah itu
memang tidak ada kode itu kalau sekarang kan KUA. Jadi kalau tadi contoh yang Adon lalu pergi ke Surabaya semuanya. Nah, di Surabaya itu ada KUA tidak? Kalau ada KUA maka nggak boleh mengangkat hakam. Boleh mengangkat hakam jika itu bayarnya terlalu mahal gitu syaratnya kalau di kitab. Jadi kalau nggak tiba-tiba langsung ngangkat wali muhakam, bahkan ada keterangan ini ketika pergi ke suatu daerah sudah masa fatul qusri ngangkat muhakam, setelah dinikahkan lalu walinya datang ke daerah itu maka nikahnya tadi menjadi putus itu. Padahal sudah dinikahkan. Itu syaratnya muhakam. Karena muhakam itu ya nggak ada sebenarnya dalam tartibul wali, nggak ada itu. Nggak ada. Yang terakhir itu hakim ya hak kodi itu KUA itu. Muhakam itu ya solusi terakhir. Maka ada kalau yang jadi hakim itu pegawainya nggak apa-apa. Yang penting ya dari pihak KUA. Ya, itu misalnya di sini ada apa ya istilahnya, petugas KUA kesangkutan bisa kan aja. Nggak bisa ada. Kodi itu kalau bahasanya. Bisa. Jadi ketua KUA itu tidak semua bisa jadi hakim ya. Iya. Nah, terus Jadi ada KUA tertentu yang KUA-nya itu dia tidak bisa jadi hakim karena hakim itu harus punya SK. Harus nggak bisa. resmi Ya, makanya ketika KUA baru diangkat jadi kepala KUA itu biasanya SK hakimnya belum dulu. Dan ketika ada wali hakim di situ dilempar ke KUA lain. Contohnya ini, ada staf moro-moro jadi ketua KUA, ya otomatis SK KUA-nya yang keluar. SK hakimnya biasanya menyusul. Pas kalau dulu seperti itu. Moro-moro ada kasus yang seperti ini di daerah itu biasanya dilempar ke KUA lain biasanya sebelum SK hakimnya. Enggak sama ya, ketua KUA dan hakim enggak sama. Setelah hakim memang seperti itu. Ini memang agak aneh. terus itu yang persisnya yang jadi hakim itu siapa? Ya yang diangkat. Yang agama. Aslinya yang mengangkat hakim kan presiden kan. Presiden kan sudah punya menteri agama. Menteri agama punya ini akhirnya ke yang paling bawah. Ke paling bawah itu biasanya ketua KUA. Tapi dulu saya pernah tanya, pengolok itu bukan ketua KUA ya. Pengolok itu ada yang punya SK wali hakim, tapi tertentu. Tapi ketua KUA yang baru itu belum tentu punya SK wali hakim. Mungkin kalau sekarang bisa bersama, Pak. Kalau dulu prosesnya seperti itu. Saya caki gula mungkin urusan kehakim yang itu kan pakai BPKB, nanti ujungnya pakai BPKB. Yang saya bicarakan tadi sekosongan, enak. memperlu kosongan ya. Kosongan dia sesuai syariat kan begitu. Nah syariat ini jadi ya nggak serumit. Kemudian wali hakim, apa nggak bisa diwakilkan? Jadi hakim dengan majelis hakim, katakan boleh kepada ketua LSK, kemudian diwakilkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Wakil mewakilkan saja nggak bisa itu kalau cara pernikahan. Jadi ketika kulo mau wakil ke Pacas, mau pasang tangan berkali-kali kan harus membatalkan dulu. Otomatis ketika ketua KUA itu bukan wali hakim ya, nanti proses materinya tanda tangannya berhubungan dengan KUA Panjen. Langsung tidak lewat KUA ini diwakilkan ke Panjen enggak. Mungkin ya disuruh ke Panjen atau di mana prosesnya. Oh di itu ya, di tempat sidang itu. Ya bukan di sidang, baca beberapa pendaftaran di KUA. Kan beda loh ya. Jadi pendaftaran antara wali hakim dan wali nasional itu beda di KUA. Prosesnya juga beda. Seumpama berdebat ada berzina kan otomatis wali hakim. Masa wali hakim berkel? Maksudnya? Kemudian sama kerja ada berzina, otomatis ada wali, langsung otomatis ke wali hakim. Hakimnya apa berkel? Bukan, tapi yang
diserahkan oleh sang perempuan. Makanya Iya, kemudian wali hakim KUA mewakilkan ke stafnya, misalkan ke stafnya. oh nggak bisa. Tapi kalau musik, bekir ke anu aja, malah bekir hakim ke tadi, tapi kalau tadi masuk ya jadi bagus Ya itu. mungkin kalau ustadisnya punya sekolah wali hakim. Pak Umar mungkin, Umar tahu pengalaman. Tapi yang jelas ketua KUA itu ketika mantennya wali hakim, maka dia wajib mendatangi. Memang hakimnya yang Itu bersangkutan sendiri. demam dia, masuk kayak peninggal ADPI pak. Ya kan ada hakim-hakim yang lain yang punya SK kan, yang punya SK. Kan penyakit, ada hakim, kan ya mungkin para kawan misalnya ada mustaqi sih ya, mustaqi gitu ya dia tidak tahu. Ya mungkin saja ustadisnya dia punya Oh, ya, wali. ya. Soalnya pengolo itu ada yang punya lah berarti. Jadi pengolo itu di bawah ketua KUA. Mulai zaman Lombok itu pengolo ada yang punya, tapi tertentu. Ya, mungkin karena terlalu lama bisa tahu jadi pengolo terlalu lama. Kalau tahu kan. Itu satu orang berlainan, itu satu orang punya. SK. Yes, itu jadi itu. Itu urusan MOB. dari motif. Pernikahan ini nggak ada hukum darurat ya? Darurat. Doruri. Sebenarnya tadi sudah dibahas pak. Selain yang minggat ini juga waktu kayaknya kawin di hutan kawin apa itu? Apa itu? Ini mana sudah dibahas itu. Sudah dibahas kemarin itu. Ayo lanjut pak.